got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Apriliani dengan NIM 250302027, Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah AR Fakhrudin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tematik dengan dosen pengampu Ibu Ilvi Intansari MPD dengan tema keselamatan di jalan raya, yaitu rambu dan lampu lalu lintas kelas 3 SD fase B. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran tematik kelas 3 SD fase B. Hari ini kita akan belajar tentang keselamatan di jalan raya, yaitu rambu dan lampu lalu lintas. Anak-anak, coba deh kalian ingat saat kalian pergi ke taman ataupun kalian pergi ke sekolah. Nah, pernah nggak sih kalian itu melihat rambu atau lampu seperti lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau? Nah, pernah nggak kalian itu bertanya-tanya, ini artinya apa ya? Atau kenapa kalau misalkan ada lampu merah itu kita harus berhenti? Nah, di sini kita akan belajar tentang rambu dan lampu lalu lintas supaya kita tahu artinya dan bisa aman saat kita berada di jalan. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, memahami arti dan fungsinya, serta belajar untuk selalu tertib dan aman saat di jalan. Nah, dengan begitu, kita bisa menjadi pengguna jalan yang disiplin dan peduli keselamatan. Apa rambu lalu lintas itu? Rambu lalu lintas adalah berupa tanda atau simbol yang memberikan informasi, peringatan, larangan, dan petunjuk di jalan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis rambu lalu lintas. Yang pertama ada rambu peringatan, yang kedua ada rambu larangan, yang ketiga ada rambu perintah, dan yang keempat ada rambu petunjuk. Nah, yang pertama ada rambu peringatan. Rambu peringatan itu berfungsi untuk menginformasikan kondisi jalan yang membutuhkan kewaspadaan lebih dari semua pengguna jalan. Nah, di sini ada gambar pertama yaitu jalanan menurun. Nah, kalau ada tanda seperti itu kita harus waspada karena di depan jalan kita ada jalanan menurun. Nah, yang kedua ada perlintasan kereta api. Jadi kalau ada tanda kayak gitu, kita harus waspada ya, karena itu adalah jalan rel kereta, kita harus waspada. Yang ketiga yaitu hati-hati jalan licin. Nah, kita harus hati-hati nih kalau misalkan ada perintah seperti itu, ada peringatan seperti itu karena jalanannya sedang licin. Nah, yang keempat ada tikungan ke kiri. Nah, kalau ada tikungan ke kiri juga kita harus waspada karena takut ada mobil atau ada truk gitu. Kita harus pelan-pelan, harus waspada seperti itu. Nah, yang kedua ada rambu larangan. Rambu larangan itu berfungsi memberikan peringatan dan larangan keras agar tidak dilanggar pengguna jalan. Nah, contoh yang pertama ada dilarang parkir. Nah, kalau ada gambar P dicoret berarti itu dilarang parkir. Nah, yang kedua ada dilarang putar balik, dan yang ketiga ada dilarang mendahului, dan yang keempat truk dilarang lewat. Nah, yang ketiga ada rambu perintah. Nah, rambu perintah ini berfungsi untuk menyatakan perintah wajib bagi seluruh pengguna jalan. Nah, contoh yang pertama ini ada gambar P yang artinya tanda parkir. Nah, kalau tadi P-nya dicoret, kalau ini tidak. Kalau dicoret berarti larang parkir. Nah, kalau P-nya tidak dicoret itu berarti tanda parkir. Yang kedua ada tanda jalur bus. Yang ketiga tangga darurat, dan yang keempat ada jalur sepeda.
Nah, yang keempat ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk ini berfungsi untuk memandu pengguna jalan selama perjalanan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Nah, contoh yang pertama itu ada P, berarti tanda parkir. Contoh yang kedua itu ada tanda orang lewat, tapi tandanya itu warna merah, berarti larangan atau batasan ya. Nah, yang ketiga ada gambar dilarang situ karena ada hewan buas atau rawan longsor. Nah, yang keempat itu ada tanda warna hijau. Nah, itu biasanya dia itu ke arah, kayak misalkan Tangerang lurus atau Bogor belok kanan, seperti itu. Selanjutnya ada simbol dan warna rambu lalu lintas. Yang pertama ada warna merah, yang artinya tanda larangan atau pembatasan. Nah, yang kedua ada warna kuning, yang artinya peringatan adanya potensi bahaya. Nah, yang keempat itu ada warna biru, yaitu tanda perintah atau informasi umum. Dan yang keempat ada warna hijau. Nah, itu untuk informasi rute atau arah. Nah, di sini ada apa lampu lalu lintas itu? Lampu lalu lintas adalah berupa lampu berwarna merah, kuning, dan hijau yang mengatur giliran berhenti dan berjalannya bagi pengguna jalan. Lampu lalu lintas. Yang pertama ada lampu warna merah. Nah, kalau ada lampu warna merah itu artinya berhenti. Nah, jangan dulu jalan, tetapi tunggu dulu sampai lampunya itu berubah. Yang kedua ada warna kuning, yaitu siap-siap, yang artinya sebentar lagi lampu akan berubah. Nah, yang ketiga itu ada warna hijau, yang artinya boleh jalan. Nah, kalau sudah hijau ini kita udah aman nih buat melanjutkan perjalanan kembali, seperti itu. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaat mematuhi rambu dan lampu lalu lintas. Yang pertama ada mengurangi risiko kecelakaan, yang kedua ada menciptakan ketertiban di jalan raya, dan yang ketiga ada menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau lampu merah menyala, kita harus apa ya? Nah, tadi kita sudah bahas nih. Ada lampu warna merah, kuning, dan hijau. Nah, kalau lampu merah ini kita harus apa ya? Nah, kalau lampu merah ini kita harus berhenti ya. Kita harus berhenti terlebih dahulu menunggu lampu hijau menyala dan baru boleh kita lanjut jalan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang rambu dan lampu lalu lintas. Setiap rambu dan lampu lalu lintas itu memiliki arti dan fungsi penting supaya jalan itu tetap aman dan tertib. Dengan mematuhi rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, kita tidak hanya aman sendirian, tapi juga kita bisa melindungi teman dan orang lain di jalan raya. Oke, sebelum penutupan ada soal nih, nanti kalian jawab ya. Ini untuk mengetes nih seberapa paham kalian dari materi ini. Pertanyaannya gampang kok. Sebutkan rambu lalu lintas yang sering kamu temui di jalan. Nah, ingat ya, rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas itu berbeda. Kalau lampu lalu lintas itu seperti kayak warna kuning, hijau, merah, seperti itu. Nah, kalau misalkan rambu itu tanda atau simbol yang tadi sudah dijelaskan seperti tanda parkir atau tanda putar balik dan sebagainya. Nah, yang sering kalian temuin di jalan itu rambu yang seperti apa sih? Nanti kalian kerjakan ya soal terakhir ini. Baik anak-anak, materi ini sudah selesai. Semoga apa yang kita dapat hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik.
kita akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.